Halo teman-teman, kita masuk di pertemuan ketujuh di mata kuliah Matematika Dasar untuk Pemrograman di Kalkulus ya. Nah, di pertemuan yang ketujuh kali ini kita akan membahas tentang limit tak tentu ya. Bagaimana cara kita memproses atau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan limit bentuknya tak tentu ya teman-teman. Mungkin di SMA juga udah pernah ketemu limit ya, tapi kita akan mengulas lagi di perkuliahan. Nah, yang akan kita bahas itu konsep limit dalam matematika, pengertian limitnya, dan cara menghitungnya, hingga aplikasinya ya. Tadinya nanti kita lebih sering ke latihan soalnya sih. Nah, yang pertama itu tentang pengertian limit. Limit itu menggambarkan seberapa jauh fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Oke, maksudnya apa? Jadi kalau saya menganalogikan sebuah limit ya, analogi sebuah limit itu gampangannya gini. Saya suatu ketika itu berlari nih teman-teman. Saya berlari. Nah, suatu ketika saya berlari, itu saya berlari mendekati satu pagar, mendekati pagar. Nah, ketika saya berlari mendekati pagar, itu saya nggak bisa merem ya, maksudnya belum sempat mengerem laju lari saya gitu. Nah, tapi ketika saya ingin menabrak pagar, ternyata saya belum benar-benar menabrak gitu ya. Ibarat kata kalau kita ingin memegang pagarnya, itu tangan kita itu masih sepersekian inci sebelum memegang pagarnya. Jadi limit itu kayak batas kecil sebelum dia itu menyentuh gitu loh. Jadi kalau saya punya, misal di sini ada mobil gitu ya, di sini terus ada garis finishnya gitu. Nah, si mobil ini itu ketika belum melewati garis finish kan dia belum dikatakan finish ya. Tapi ketika dia sudah melewati satu aja garisnya, itu dia udah dikatakan melewati gitu ya, melewati garis finish. Ada batas-batas antara garis finish dan mobilnya gitu. Pokoknya limit itu adalah perbatasan nilai yang menjadi patokan batas dari nilai A dan nilai B gitu ya. Oke, bentuk daripada limit itu secara umum adalah limit fx di mana x mendekati c itu adalah L gitu ya. Nah, L ini disebut limit fungsi fx untuk x mendekati c. Basically, x untuk mendekati c itu sebenarnya kayak kita punya fx di mana x-nya itu 3 gitu. Berarti kita masukkan f-nya adalah 3 gitu. Basically kayak gini sama gitu. Cuman nanti ada beberapa bentuk lain yang dimana kita harus melakukan prosesnya atau penyelesaiannya yang berbeda. Oke. Di sini ada contoh nih. Ada limit fx di mana 5x kuadrat min 20 didekati oleh x x3 ya. Didekati oleh x di mana x-nya adalah 3 gitu. Nah, caranya gimana? Ini gampang aja. Kita mensubstitusikan 3-nya ke 5x ke x ya. Jadi x-nya itu kita ganti jadi 3. Kita coba lihat ya. Jadi ketika kita ganti, ini kayak substitusi biasa lah. Pasti teman-teman bisa. Yang hasilnya 25 gitu. Ini untuk bentuk yang paling biasa. Nah, terus kalau ini juga sama ya. Kita coba substitusikan aja nih. X mendekati 2, 2-nya kita substitusikan ke X. Ya. Ini ada yang salah nih kayaknya. Ini masih yang ini ya, teman-teman, salah. Oke, kita kerjain di sini. Ketika 7, X-nya adalah 2 pangkat 2 min 10
kali 2 min 13. 7 kali 2 pangkat 2 adalah 4 min 20 min 13. 28 kurangi 20 adalah 8. 8 kurangi 13. 8 kurangi 13 berapa, teman-teman? Min 5 ya, teman-teman. Oke.